Nah, logikanya begini saudara, ini luar biasa logikanya. Berseru, kalau seorang berseru hanya dapat dimungkinkan jika orang itu lebih dulu beriman. Beriman hanya dapat dimungkinkan kalau ia sudah mendengar dong. Dan mendengar hanya dimungkinkan jika ada yang memberitakan kabar baik itu. Dan pemberitaan kabar baik itu hanya dimungkinkan jika ada yang diutus. Rasul Paulus juga ingin mengingatkan bahwa kita semua ini semestinya menjadi utusan-utusan Injil. Kalau kita benar-benar yakin bahwa hadiah yang kita terima, hal yang termulia yang kita terima dalam hidup ini, keselamatan yang kita terima oleh karena anugerah Kristus, ini merupakan hal yang paling berharga, maka saudara dengan sendirinya akan excited about the gospel. Saudara akan mau share tentang Injil. Kita yang sudah mendapatkan kabar baik dan pengertian yang benar, kabarkanlah Injil. Hidupilah Injil. Sehingga hidup kita menjadi surat yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka. Kadang-kadang kita yang jago-jago, yang ngerti banyak tentang Injil tuh hanya menjadi seperti Farisi-Farisi Injil. Yang mengkritisi orang khotbah di sini dan orang khotbah di sana. Saya nggak bilang khotbah yang salah tidak perlu dibetulkan. Saya nggak bilang doktrin yang salah dan ajaran yang salah tidak perlu dibetulkan. Perlu dibetulkan. Tetapi kalau kerjaan kita hanya menjadi tukang kritik, maka kita tidak menghidupi Injil. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik Injil. Jangan cuma hanya mengetahui banyak hal tentang Injil, tetapi hidupilah Injil. Jangan cuma hanya mengetahui tentang doktrin, tetapi aplikasikanlah doktrin. Kita ini beruntung, kita memperoleh anugerah kalau saudara dan saya ini sudah dengar Injil. Kita mendengar Injil setiap minggu dan hari ini saudara mendengar pengkabaran Injil. Dan pada saat ini saudara mendengar siapa Kristus itu. Bersyukurlah, ada begitu banyak orang, jutaan orang belum mendengar tentang kebenaran itu. Biarlah kita tidak menganggap enteng kabar baik ini. Tidak menganggap karya salib Kristus menjadi sesuatu yang normal, biasa-biasa. Merupakan belas kasihan Tuhan kalau Injil sampai kepada saudara dan saya. Nah, keberadaan Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi, orang yang sudah mendengar Injil merupakan suatu kehormatan. Saya berdoa saudara, biarlah saudara dan saya yang sudah menerimanya, biarlah kita yang sudah dihampiri Allah dapat menerima kehormatan untuk menjadi penyalur, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pemberita kabar keselamatan itu. Jangan hanya mengerti doktrin, tetapi aplikasikan doktrin. Jangan hanya mengartikulasikan Injil, tetapi hidupilah Injil. Jangan hanya mengetahui, banyak mengetahui, tetapi banyaklah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Jangan hanya jadi penerima anugerah. Kita sudah terima anugerah, great, tapi jadilah penyalur-penyalur anugerah. Jangan hanya menerima kabar baik, tapi jadilah pemberita kabar baik. Saudara, hari ini saya bicara di mimbar, tapi begitu saya selesai berkhotbah, hidup saya lah mimbarnya. Hari ini saya bicara di mimbar, saudara mendengarkan saya. Waktu kebaktian ini berakhir, saudaralah mimbar itu. Saudara adalah surat Kristus yang terbuka. Sebagai respon kita, doakan orang-orang di sekeliling saudara yang belum mengenal Kristus. Jadilah pemberita Kristus itu kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu. Jadilah surat Kristus yang terbuka bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat ada yang berbeda dengan hidup saudara. Dan kalau saya bisa mendorong lebih lagi, dukung kegiatan misi, baik di gereja maupun dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Kalau Anda diberkati dengan dana, dukung dengan dana, dukung dengan doa, dukung dengan tenaga. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Such a privilege bagi saudara dan saya yang sudah menerima Kristus yang indah itu. Amin saudara.